Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi pokok kimia kelas 10 di semester 2, mulai dari reaksi kimia, hukum dasar, stoikiometri, dan juga konsep mol. Dimulai dari yang pertama, reaksi kimia. Oke, reaksi kimia adalah perubahan ya, dari zat asal reaktan menjadi zat baru atau produk. Ya, reaksi kimia itu direpresentasikan dalam bentuk persamaan reaksi kimia yang dipisahkan dengan tanda panah. Ciri-ciri reaksi kimia. Ya, warna. Ketika kamu mencampurkan dua reaktan ada perubahan warna. Kemudian terbentuknya endapan atau presipitat. Jadi endapan itu adalah sesuatu yang tidak larut. Ketika kamu campurkan dua larutan nanti hasilnya tidak larut. Bisa endapan putih, endapan kuning, tergantung reaksinya apa. Kemudian terbentuk gas. Dimana ketika dua reaktan itu bereaksi, kamu bisa amati ada gelembung-gelembung yang terbentuk. Lalu ada perubahan suhu. Ketika kamu sentuh wadahnya atau gelasnya, itu ada perubahan suhu, dimana biasanya rasanya dingin atau rasanya itu panas. Kemudian ada bau. Bau ini hampir sama dengan gas ya. Jika gasnya itu bisa terbang menuju ke hidung kita akan merasakan yang namanya bau. Oke. Selanjutnya, jenis-jenis reaksi kimia yang paling saya ingin tekankan adalah reaksi pergantian ganda. Ya. Oke, sebelumnya jenis reaksi kimia ada banyak. Oke, ada sintesis atau pembentukan, lalu dekomposisi, penguraian, lalu yang ketiga ada penggantian tunggal atau disebut dengan substitusi, lalu penggantian ganda atau bisa disebut dengan metatesis. Lalu ada reaksi pembakaran dan reaksi asam basa. Oke. Selanjutnya reaksi penggantian ganda. Dia punya pola umum seperti ini ya, AB plus CD jadinya AD plus CB. A, B tambah CD jadinya AD plus CB. A, B, A itu biasanya positif ya. Selalu yang positif ditulis di depan. Lalu negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Kenapa bisa terbentuk AD? Ya karena yang positif akan selalu berikatan dengan yang negatif. Luar sama luar jadinya AD. Dalam sama dalam jadinya CB. Kita tulis CB bukan BC karena ikutin aturan yang tadi. Positif harus ditulis dulu daripada yang negatif. Oke. Kemudian ada penyetaraan reaksi. Intinya ketika kita menyetarkan reaksi jumlah atom di ruas kiri sama dengan ruas kanan. Karena harus memenuhi hukum kekekalan massa. Oke, kita coba dulu ya menyetarakan persamaan reaksi ini. Oke, bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi? Kita bisa gunakan cara seperti ini ya. Di antara zat-zat ini ada 3 zat, mana zat yang paling rumit menurut kalian? Oke, tentunya zat yang rumit adalah Fe2O3. Ya, ini yang rumit. Yang rumit ini kasih angka di depannya atau kasih koefisien. Boleh
1, 2, 3, 4, terserah kalian, tapi yang paling aman itu kasih 2. Oke. Sekarang jumlah Fe-nya ada 4 ya. Jadi 2 dikali 2. Oksigennya ada 3 dikali 2, yaitu ada 6. Nah, kita samakan ruas kanan dengan ruas kiri. Ruas kanan punya Fe 4, berarti ruas kiri juga harus Fe-nya 4. Kita kalikan dengan 4. Ruas kanan oksigennya 6, ruas kiri masih 2. Berarti 2 dikali berapa hasilnya? 6, maka dikali 3. Kita kasih 3 di depan. Oke, sudah setara untuk nomor 1 penyetaraan reaksi. Sekarang nomor 2. Nomor 2 kita belajar untuk memprediksikan produk dari reaksi penggantian ganda. Oke, kita pakai pola umum tadi ya. A, B, plus CD. Jadinya AD plus CB. AG ketemu dengan Cl. NO3 ketemu dengan Na. Seperti itu. Tapi kita harus tahu lebih dulu. Muatannya berapa? Ag muatannya plus. NO3 min. NO3 itu minus. Na golongan 1 dia plus. Cl golongan 7 dia min. Ketika muatannya sudah seimbang, ya, Ag ketemu Cl, kan plus 1 sama minus 1 itu sudah imbang. Ketika dijumlah dia 0. Boleh kita langsung tuliskan Ag Cl. Setelah itu, yang dalam sama dalam, Na sama NO3. Muatannya juga sudah seimbang. Positif ketemu sama negatif. Ya. Positif sama negatif sudah imbang. Berarti boleh kita langsung tuliskan Na, NO3 seperti itu. Oke, sekarang kita ke nomor 2 yang berikutnya ya. MgCl2 sama Na3PO4. Oke. Pasti jelas nanti Mg pasangannya sama PO4. Na sama Cl. Tapi kita harus memperhatikan berapa sih muatan dari ion-ion tersebut. Ya, kita uraikan dulu. Mg itu golongan 2. Oke, jadi anak-anak harus hafal ya. Mg ketika membentuk ion jadinya Mg2+, karena golongan 2. Cl jadinya Cl-. Oke, angka indeks ini kamu abaikan aja, nak. Tidak usah kamu buat jadi 2Cl gini. Atau seperti ini. Ya, kesalahan umumnya seperti ini. Tetap dibuat Cl2-. Itu tidak boleh ya. Sudah harus melupakan indeksnya. Jika satu atom. Kamu kan tahu bahwa Cl itu kan atom. Satu atom. Ya, nanti dia kan jadi Cl- saja seperti ini. Tidak ada Cl2- itu. Lanjut Na. Na itu golongan 1. Berarti nanti jadi Na+. Nah, sekarang ketemu PO4. Loh, ini kenapa kok 4-nya turun? Tadi Cl-nya kok nggak turun 2-nya? Karena kamu harus ingat bahwa PO4 ini adalah ion poliatomik. Jadi ini tuh satu kesatuan. Tidak terpisahkan. PO4 ion fosfat. Ion fosfat itu punya muatan 3-. Sama seperti mungkin sudah kamu pelajari ya, SO4. SO4 itu 2-. Tadi NO3-.
Terus apalagi kira-kira? CO32-. Ya, ini ion-ion yang sering keluar. Oke, sudah bisa kita identifikasikan ion-ionnya. Sekarang pertemukan luar sama luar, dalam sama dalam. Oke, yang paling mudah dalam ya, karena muatannya seimbang. Min sama plus 1. Min 1 plus 1 seimbang. Jadilah produk pertamanya adalah NaCl. Produk kedua ini agak tricky sedikit ya, karena dia tidak seimbang. Ya, 2 plus ketemu 3 min, ini tidak imbang, Rek. Jadi gimana caranya untuk menyeimbangkan? Kita saling tukar-menukar. Ya. Mg kan punya angka 2. PO4, 3. Sekarang Mg-nya yang punya 3. PO4-nya punya 2. Tapi kita berikan tanda kurung untuk menunjukkan bahwa 2 ini dimiliki oleh PO4. Sehingga produk yang ketiga adalah Mg 3 PO4 2. Seperti itu. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Mg 2 plus ketemu dengan PO4 3 min. Kamu harus menukarkan angka muatan ini. Angkanya saja. Muatannya tidak perlu. 2 sekarang punyanya PO4. 3 sekarang punyanya si Mg. Sekarang jadilah Mg 3 PO4 2. Seperti itu. Oke, ini untuk part pertama videonya. Saya akan lanjutkan untuk soal berikutnya di video part selanjutnya. Terima kasih.